Ketika bapaknya bilang walaupun sudah damai, keluarga bisa melaporkan. Jadi ini maunya damai, apa mau berantem Pak? Apa mau saling lapor-melapor, atau mau lanjut? Kok melihatnya ya dari mata seorang netizen, melihatnya si Mbak ini udah sangat-sangat terpojok dan emosi, direndahkan, harga dirinya benar-benar diinjak-injak sama si ibu. Akhirnya dia mau bela diri dengan cara apa? Dia mau ngerekam biar ada bukti. Nih udah bukti kayak gini aja, ternyata dia masih dipojokkan. Makanya apa-apa tuh main ngerekam karena gini, sering tidak dipercaya sebagai korban tuh. Awalnya si Mbak ini adalah korban dari penghinaan dan rasisme. Nah, ketika dia meng-up, beritanya viral, seolah-olah dia sekarang menjadi pelaku. Sulit ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam kebajikan, salam persaudaraan. Gimana saudara kabarnya? Subscriber dari bulan Surabaya, semoga panjenengan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dimudahkan dalam mencari rezeki. Oke, jadi untuk kesempatan kali ini ya, kita mau bahas tentang penjahit yang lagi viral di Bali. Nah, ini kelanjutan video yang kemarin bolo. Nah, ini pelanggan serasa kayak terdapat intimidasi bolo ya. Jadi seperti apa videonya, kita langsung simak saja, dan ini menjadi pro dan kontra para netizen ya. Jadi seperti apa videonya, kita langsung simak bareng-bareng. Sepele uang 1.000 rupiah jadi begini, udah enak sekali loh. Sekarang kamu mau diapain ibu nih di depan kamu sekarang, depan saya sekarang? Gimana maunya ibu nih? Emang ibunya salah? Sekarang nih maunya gimana? Mau ditutup? Kalau misalkan ditutup nih, bapak ibu ini suaminya sama-sama penjahit loh. Dia punya anak masih sekolah. Kalau kamu emosi, ibunya ditutup, digeruduk misalkan. Mau kamu kasih makan? Indomaret mau nggak ngasih ibu ini kerjaan? Mau tanggung jawab nggak? Hah? Ayo ngomong dong depan kami. Kalau misalkan pihak keluarga mau melaporkan undang-undang ITE boleh. Walaupun hari ini udah damai, tapi pihak keluarga punya hak untuk ngelaporin kamu karena kamu nyebarin video orang. Baju kamu sudah balik loh. Sudah semuanya dikerjakan sama ibu penjahit. Salahnya beliau apa lagi? Hah? Ayo ngomong dong depan kami. Harus ada SOP baru, nggak bisa kan? Jadi seperti ini, kalau ini memang terjadi seperti ini, ada hal kayak gini, ya kita sebagai orang Jawa juga bisa membantu ya. Kita sebagai orang Jawa harus membantu. Dan di sini yang selalu diucapkan ibu ini awalnya itu menghujat orang Jawa. Awalnya kan seperti itu, kan gitu. Jangan mentang-mentang seperti itulah. Kita juga sebenarnya kalau mediasi ataupun kita ini saling memaafkan, ya sudah saling memaafkan. Jangan seperti itu. Ya memang ibunya awalnya salah dan Hilda ini juga salah, bolo. Kan seperti itu ya. Dan ini yang disinggung itu banyak loh. Ini suku loh awalnya. Jadi panjangan juga nggak boleh seperti itu juga, kan gitu. Namanya kalau mempertengahkan mediasi, kita harus saling. Kita tidak berpihak kiri kanan ataupun kita tidak berpihak satu sama lainnya. Kita ngambil posisi di tengah-tengah. Oke? Jadi kita lanjut. Seperti apa videonya? Seperti ini. Oke, yang terakhir nih. Sekarang maunya sekarang apa? Nih ibunya udah kena sanksi sosial. Udah dihina-hina. Sekarang gimana? Kamu mau saya tutup warung ibunya? Tak tutup sebentar. Enggak, Pak. Ya terus gimana dong dengan postingan kamu? Kalau kamu marah tuh datang silaturahmi, atau kamu lapor sama bos kamu Indomaret minta konsultasi. Jangan konsultasi sama pacar. Bagaimana sikap dari manajemen Indomaret kalau seandainya misalkan kita minta masyarakat Bali sebagai customer Bapak untuk dapat merekam ya? Maksudnya kalau misalkan anggap nih kerja di kasir, kerja di mana ada pelayanan lambat, kemudian viralin aja gitu loh maksudnya. Bagaimana sih perasaan orang kami, orang Bali kan tahu namanya tato amasi ya. Anggap aja misalkan ada karyawan nih datang ke sana, ada pembeli datang, kemudian mungkin karyawannya mungkin ya nggak semua juga karyawan minimarket juga mungkin tahu sopan santun gitu ya. Terus tiba-tiba direkam gitu. Terus apa yang Bapak lakukan, Pak? Kita berpikir tato amasi aja, gimana? Apa yang Bapak lakukan? Kira-kira kalau Bapak jadi ibu nih gimana, Pak? Dengan masalah penyebaran video itu? Ya pasti kami juga merasa tidak suka sih Pak. Jadi ya memang kami akui ini kesalahan dari tim kami, personil kami. Ya kami sampaikan permohonan maaf kepada ibu ya. Semoga dengan pertemuan ini kita bisa menyelesaikan masalahnya Pak. Baik.
Dua pihak maunya gimana? Ibu gimana? Mau damai minta maaf? Gimana ibu? Ya, damai tapi yang namanya juga kerja ini udah kacau, udah hancur. Itu profesi yang udah 20 tahun. Maksudnya ada masalah sepele uang Rp1.000 jadi begini, tidak enak sekali loh. Sampai dia menyesal sekali. Tumben sekali dia begini dari 20 tahun itu yang rintis kok harga Rp1.000 bisa jadi begini. Dan bukan masalah 1.000. Ibu kalau ngomong jangan lagi, maksudnya sampai orang bilang suku, bilang rumah kaya miskin, terus ada juga penghinaan dibilang cewek nggak ini nggak boleh kayak gitu bu. Nah, ini baru benar nih. Tidak boleh bawa suku, kan gitu. Saya sebenarnya sebagai orang Jawa juga emosi, bro. Emosi saya sebenarnya. Lanjut kan masalah 1.000-nya. Ya udah sekarang ibu pendidik juga mana kak? Ya repot ya. Ya sudah sekarang ini kamu anak gimana? Maunya gimana? Mau dilaporin bagaimana? Karena kamu nyebarin video ibu nih, ibunya udah hancur nih usahanya nih. Namanya udah hancur, sama-sama ini gimana? Mau dilaporin apa mau damai dan kamu gimana? Mau minta maaf apa gimana? Silakan. Kamu tahu kamu ada salahnya juga. Kamu nggak sepenuhnya salah. Kalau saya bersikap nggak boleh ada orang menghina siapapun. Kayak kata-kata ibu, saya tidak membenarkan satupun kata-kata ibu ini, saya nggak benarin. Masalah itu nggak boleh itu. Sama sekali nggak boleh nyebut agama, nyebut kehormatan perempuan itu nggak boleh itu. Ya, tapi kamu juga salah karena nyebarin video. Ya, sekarang maunya apa sekarang? Silakan ayo. Hilda gimana? Apa namanya siapa Hilda? Hilda, gimana Hilda ya? Damai Pak, ya saling memaafkan terus belajar satu sama lain atas kejadian ini. Bali juga akan sedikit rugi terkait saling terlibat ya sebab dua satu kali. Tadi dua-duanya menyatakan menyelesaikan dengan saling memaafkan. Ini yang paling baik sekali. Kami dukung, nanti juga kami akan bantu untuk menuliskan pernyataan dari masing-masing pihak sesuai dengan isi hatinya. Nanti kami bantu dan menjelaskan di tantangan itu masing-masing. Baik, ya. Seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Netizen lagi ramai banget memperbincangkan bahwa ada satu oknum pejabat di Bali niatnya mau memediasi, tapi jatuhnya malah diduga mengintimidasi, guys. Jadi sampai sistem aja ngebaca tuh DPD Bali intimidasi pegawai Indomaret. Dan kalian mau lihat ini komentarnya, kalian baca sendiri ya. Pertanyaan-pertanyaan bahkan statement-statement daripada oknum pejabat tersebut diduga sangat-sangat membuat netizen itu emosi. Bijaknya si oknum pejabat ini harusnya benar-benar menemukan titik tengah, tidak memihak ke salah satu. Yang benarnya harusnya adalah mengatakan keduanya itu sama-sama salah, tidak perlu mempersalahkan salah satu pihak lebih daripada yang lain. Misalnya nih si ibu penjahit ini salah karena sudah rasis dan juga memiskin-miskinkan, ngata-ngatain orang, menghina manusia yang lain. Dan si mbaknya juga salah karena merekam tanpa izin dan memviralkan, bisa kena UU ITE. Dua-duanya sama-sama salah. Jadi ayo yuk kita tutup dan berdamai, masing-masing saling memaafkan, bukan malah menekankan ke salah satu pihak. Contohnya ke si mbak ini dengan statement-statement di bawah ini. Ya silakan, kalau seandainya dari pihak keluarga merasa repot, atau gimana? Kalau misalkan pihak keluarga mau melaporkan undang-undang ITE boleh, walaupun hari ini udah damai. Tapi pihak keluarga punya hak untuk melaporin kamu, karena kamu nyebarin video orang. Itu ya yang aku kurang setuju ya, ketika bapaknya bilang walaupun sudah damai keluarga bisa melaporkan. Jadi ini maunya damai apa mau berantem Pak? Apa mau saling melapor atau mau lanjut? Kok melihatnya ya dari mata seorang netizen, melihatnya si mbak ini udah sangat-sangat terpojok dan emosi, direndahkan, harga dirinya benar-benar diinjak-injak sama si ibu. Akhirnya dia mau membela diri dengan cara apa? Dia mau ngerekam biar ada bukti. Nih udah bukti kayak gini aja ternyata dia masih dipojokkan. Makanya apa-apa tuh main ngerekam karena gini, sering tidak dipercaya sebagai korban tuh. Awalnya si mbak ini adalah korban dari penghinaan dan rasisme. Nah, ketika dia meng-up beritanya viral, seolah-olah dia sekarang menjadi pelaku. Sulit ya. Ya saya paham bahwa memviralkan, memvideo orang itu tanpa izin itu bisa kena ya, bisa kena pelanggaran begitu. Tetapi maksudnya kalau memang maksud si bapak baik untuk mendamaikan, ya udah damai. Jadi ini pertanyaanku, berakhir damai beneran atau si bapak benar-benar men-encourage atau memanas-manasi si ibu untuk melaporkan si mbaknya ini? Kemudian ada statement si bapak kalau mbaknya ini kerja di hospitality, harusnya tahan dengan cacian customer. Hei bapak, si mbak ini pada waktu datang ke ibu, mbak inilah customernya. Harusnya dia yang diperlakukan sebagaimana ada tagline customer adalah raja, pelanggan adalah raja. Ini enggak, dia yang dihina-hina. Jadi di situ dia korban, dia adalah customer di ibu tukang jahit itu. Ini ibu-ibu bukan customernya si mbak di Indomaret, kok bawa-bawa pekerjaan mbaknya dan seolah-olah mewajibkan kalau si mbak ini tidak meladeni customer dengan baik. Ini logikanya kebalik banget loh Pak.
Pada intinya, kalau memang si bapak ini Oke, jadi bener banget dari mbaknya ini. Nah, selain itu sebenarnya orang Jawa nggak ikut-ikut bolo. Nah, Hilda ini kan orang Lombok, tapi kenapa yang dibawa-bawa suku Jawa kan seperti itu. Jadi kalau statement dari kedua belah pihak sebenarnya gimana ya? Ya harus ada permohonan maafnya itu ke orang Jawa ataupun suku Jawa bolo. Kan seperti itu ya. Jadi kita lanjut langsung. tidak ada niat untuk memanas-manasi kedua belah pihak, bijaklah, udah ditutup sama-sama salah ya. Saya tidak membela salah satu, keduanya salah. Si ibu salah, sudah merendahkan, menghina, akhirnya kena karmanya sendiri kan, bahwa sekarang netizen mungkin ikut-ikutan gitu loh menyerang si ibu. Kemudian yang kedua, si mbaknya juga salah memviralkan video si ibu. Udah ya, baik ya, damai ya, gitu Pak, top, itu baru top. Om Swastiastu. Melihat perkara yang terjadi antara ibu penjahit dengan adik-adik pekerja di Indoramed, ini lucu. Haji Arya Wedakarna ini maksudnya baik, ya. Dan beliau ini sebagai orang hukum berbicara hukum. Bahwasannya ada undang-undang ketika lu memviral-viralkan orang, sekalipun Anda adalah korban. Maka saran saya sebagai pendukung Aji yang tidak terima Aji kebaikannya ini dimanfaatkan atau dijadikan topik untuk lawan berkampanye atau untuk netizen menggoreng-goreng itu. Jelas-jelas Aji menekankan rasisme itu tidak baik, ya. Dan memviral-viralkan sembarangan juga itu tidak baik. Kalau ini Aji tidak mendamaikan, artinya dua manusia ini bisa saling lapor dan dua-duanya bisa masuk penjara. Daripada Aji yang jelek, biarin aja Ji, dukung aja mereka dua-duanya masuk penjara karena saling lapor. Mereka Aji kasih edukasi hukum malah nggak terima, bilangnya bela sesama. Padahal ada banyak ya, yang sesama Aji juga Aji kritisi. Jadi mungkin netizen pengen lihat adek Indoramed itu dengan ibu penjahit ini masuk penjara. Ji, ayo Ji, semangat, lakukan kemauan netizen. Sangat sepele, uang Rp1.000 jadi begini, tidak enak sekali loh. Memang ibunya salah. Sekarang maunya gimana? Mau ditutup? Kalau misalkan ditutup nih, bapak ibu ini suaminya sama-sama penjahit loh. Dia punya anak masih sekolah. Kalau kamu emosi, ibunya ditutup, digeruduk misalkan. Mau kamu kasih makan? Indomaret mau nggak kasih ibu ini kerjaan? Mau tanggung jawab nggak? Hah? Ayo ngomong dong depan kami. Kalau misalkan pihak keluarga mau melaporkan undang-undang ITE boleh. Walaupun hari ini udah damai, tapi pihak keluarga punya hak untuk ngelaporin kamu karena kamu nyebarin video orang. Baju kamu sudah balik loh. Sudah semuanya dikerjakan sama ibu penjahit. Salahnya beliau apa lagi? Hah? Ayo ngomong dong depan kami. Harus ada SOP baru, nggak bisa karakter seperti ini. Jujur saya sih baru ngeliat video proses mediasinya perihal kasus yang ibu penjahit rasisme bersama si mbak yang menjahit jahitannya di si ibu tersebut. Katakanlah saya kurang pemahaman, teman-teman bisa menilai misalkan video tersebut isinya lebih ke mediasi atau intimidasi. Tapi yang pasti pada saat saya melihat video tersebut kok ngerasa bahwa kok jadi terbalik gitu loh. Si mbaknya menyebarkan video suatu kebenaran yang harus publik tahu sebenarnya gitu. Sekarang salahnya di mana gitu? Si mbaknya yang ngerasa dirugikan gitu sebagai customer, tapi mendapatkan suatu ujaran kebencian, ancaman, bahkan keluar juga kata-kata yang bersifat rasisme yang membuat sakit hati salah satu suku di Indonesia gitu. Tiba-tiba si mbaknya diancam dengan UU ITE lah atau apapun itu yang membuat si mbaknya mungkin berpikir lagi, apa iya saya salah atau benar gitu. Salahnya di mana gitu ketika menyebarkan suatu hal kebenaran gitu. Sekarang kita analogikan gini, misalkan ada seorang maling, terus pemilik rumah menyebarkan videonya, video CCTV-nya. Tiba-tiba maling itu nggak terima, disebarkan videonya sama maling tersebut. Yang diintimidasi malah si pemilik rumahnya. Kan kocak. Nggak ada salahnya ketika menyebarkan suatu kebenaran. Kalau misalkan si ibu tersebut katanya mendapatkan suatu hukum sosial, dimaki lah, dicaci segala macam gitu. Ya itu karena mulut si ibu itu sendiri yang nggak bisa dijaga gitu. Kalau tolak ukurnya hanya sebatas kayak, oh dia punya keluarga, nanti kamu mau misalkan ngasih makan anak-anaknya, keluarganya, atau bos kamu ngasih kerjaan. Sekarang masih ingat kan misalkan kayak kasus maling ayam yang dipukuli, yang dihabisi, tapi dia punya anak, terus anaknya dapat banyak perhatian, banyak bantuan dan lain sebagainya. Kita melihat gak anak dari korban malingnya itu sendiri yang ayahnya dipenjarakan? Di mana rasa kasihan kita? Jangan hanya karena viral gitu, tiba-tiba kita lupa akan salah dan benarnya gitu. Jadi menurut saya, kalau memang benar, jangan pernah takut untuk menyebar kebenaran itu sendiri. Inilah sosok Arya Wedakarna, anggota DPD Bali yang rasis ternyata benar anti muslim. Bahkan dia memperbolehkan bebas
pengaman. Sosok Arya Wedakarna akhir-akhir ini menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Di balik prestasinya yang gemilang, pria asal Bali ini jadi sangat patut dikatakan tak bermoral. Sebab rasisnya terhadap wanita muslim yang dengan keras mengatakan menolak dengan karyawan berhijab membuat dirinya semakin dibenci warganet. Bahkan ternyata sosok Arya Wedakarna ini bukan hanya menolak hijab saja, tapi dirinya juga pernah menolak masuknya bank syariah di Bali, menolak Ustadz Abdul Somad datang ke Bali untuk berdakwah, dan yang lebih parah, seorang anggota DPD Bali dengan banyak prestasi itu pernah mengatakan bahwa dirinya memperbolehkan bebas asal pakai pengaman. Kampus, apakah boleh anak-anak sekolah ini berhubungan seksual? Saya nggak masuk bilang itu boleh, saya pakai kondom. Jangan ada duluan. Ya, silakan nikmati hidup. Kini fakta miring dari sosok pria anti-muslim ini pun membuat banyak orang geram. Bahkan telah banyak ormas yang demo agar Arya Wedakarna ini diproses hukum dan diberhentikan dari jabatannya. Masyarakat Bali itu menghormati yang datang ke sini, tapi hanya karena ulah satu orang yang menodai Bali ini. Jelema yang bernama Arya Wedakarna. Betul. Gimana menurut kalian? Oke, jadi itulah video dari Bali ya yang viral saat ini. Jadi nanti coba saya lihat-lihat dulu di antara mediasi dan intimidasi bolo ya. Itu seperti apa perbedaannya. Oke, jadi terima kasih yang sudah bergabung, terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, terima kasih buat semuanya. Salam rahayu, salam kebajikan, salam persaudaraan. Saya minta maaf apabila ada kata-kata saya yang menyinggung ataupun menyakiti hati panjenengan semua. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jadi saya akhiri video kali ini, kita lanjut besok. Sekali lagi jangan lupa di subscribe, like, komen, serta aktifkan loncengnya supaya panjenengan tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawate, oke?